sedang shopping. Selamat malam Ibu Bapak semua. Sampai lagi kita berjumpa dengan webinar BKUMKM. Terima kasih hari ini sudah hadir narasumber pertama kita yang terhormat Dr. Mayang, atau kita panggilnya Mbak May ya karena masih muda banget, dan beliau ini keren banget belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan makanan sehat juga. Nanti beliau akan terangkan itu di Hong Kong karena beliau itu berasal dari teknik lingkungan. Kemudian juga kita juga mendapatkan narasumber juga yang pendiri Forkesi seluruh Indonesia nih, Ibu Nia, dan hari ini Bapak Ahmad Sutardi di Sukabumi mendapatkan nomor beliau nih untuk bergabung dalam chapter Forkesi Sukabumi. Kita juga mengaturkan terima kasih kepada narasumber ketiga yang saat ini sedang sholat Isya. Nanti beliau akan bergabung juga, yaitu Ibu Yati Pipit. Kemudian co-host kita yang akan selalu bantu ABKUMKM untuk merekam foto bersama dan juga tayangkan slide, yaitu Master Mularia. Terima kasih Mama Melki berkenan membantu. Nah, mungkin yang belum kenal, Ibu Mularia ini adalah Master Taekwondo dan 6 Kukiwon. Beliau juga yang melatih Taekwondo khusus disabilitas di ABKUMKM. Baik, mohon maaf ini tadi saya sempat mute, jadi saya akan buka kembali untuk Dr. Mayang. Beliau saat ini sedang dalam perjalanan di Purwokerto. Ibu Mayang adalah dosen teknik lingkungan, namun beliau tertarik nih membuat komunitas yaitu Klaster Rang Indonesia. Apa sih Klaster Rang? Nah, namun mohon maaf kalau suara beliau tidak jelas dan gelap karena beliau dalam perjalanan dari Purwokerto. Halo Ibu Mayang. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak May, kami di ABKUMKM sangat terhormat ini Mbak May berkenan untuk sharing tentang hal yang berhubungan gizi untuk disabilitas. Nah, sebelumnya kita boleh tanya jawab dulu ya, Dr. Mayang, sambil menunggu Ibu Yeti. Nah, Dr. Mayang, Ibu kan bergerak di bidang teknik lingkungan, dosen teknik lingkungan. Namun kenapa ya tertarik berhubungan dengan makanan sehat lokal? Itu bagaimana, Bu? Silahkan. Oh, jadi sebenarnya aku cerita sedikit ya. Latar belakang keilmuanku tuh banyaknya saya dari lingkungan ITB, dua S1 ngambil pertambangan, S2 ngambil air, ke edukasi S3 saya kawin keduanya gitu. Tapi di sana saya di saat penelitian saya ini kayak survei di salah satu pedesaan lah ya di Malang gitu. Pedesaan banget. Cuman sayangnya banyak hal-hal yang rusak akibat kayak air-air dari kontaminasi pertambangan itu yang akhirnya membuat kayak oh iya ya berarti makanan-makanan di sini tuh pertanyaannya harus agak jauh gitu ya. Jadi yang tadinya lahan sendiri itu jadi lahan orang lain segala macam ya, dan itu kayak yang oh akhirnya ini nih dampaknya awalnya dari situ. Tapi lama kelamaan saya ini curious karena sebenarnya ternyata banyak sekali ya makanan-makanan lokal yang sebenarnya ini kurang mendapat perhatian karena kita cuma kayak makanan lokal tuh cuma oh iya itu wajar dan lewat-lewat aja, tapi kehebatan makanan-makanan lokal itu tidak Baik, tidak jadi digali secara baik-baik dan sehingga kita tuh rasa rendah diri gitu loh sama makanan dari luar negeri untuk makanan-makanan sehat ini. Padahal sumber daya kita itu keren banget Bijal dan semuanya ya. Iya, Dokter Mayang. Aduh, nggak sabar nih kita untuk mendengar pemaparan Dokter Mayang. Namun nampaknya background suara dari Ibu May cukup tajam di telinga saya. Apakah bisa diminimize ya background suara? Bisa sebentar ya Bu ya. Baik, terima kasih. Sudah cukup belum? Ya, oke, silahkan Bu.
Oke, ya siap. Jadi segini sudah cukup ya Ibu ya suaranya? Soalnya, Iya, betul. tadi tadi saya ganti itu, ganti ganti settingan Ah, ganti oke, settingan. baik kita dibantu oleh co-host kita yaitu Ibu Mularia, mungkin kita bisa tayangkan slide beliau. Sebentar Bu, maaf nih, filenya belum detect. Wah, tadi nggak sempat. Sebentar, mohon maaf. Bu Mayang. Sebentar saya bantu, mungkin saya foto satu persatu dulu. Bentar. Ada screen. File ini ya, diet lokal ya. Betul Ibu. Betul, Betul, betul. Ibu. Udah terlihat belum ya? Sebentar saya cek dulu Bu ya. Belum terlihat. Share. Select. Kalau ini terlihat tidak, mohon maaf. Belum Ibu, sebentar. Terlihat Bu? Terlihat ya? Terlihat, Ibu tinggal pilih aja file yang mana. Ini ya? Iya itu Ibu, betul. Oke. Hilang lagi. Maaf. Oke. Cukup begini terlihat tidak? Cukup Ibu. Iya. Bagus Bu, silakan. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan Waalaikumsalam malam wabarakatuh. ini, saya akan membawakan sebuah presentasi juga seperti ngobrol-ngobrol gitu ya, hal-hal yang belum pernah banyak tidak terjawab sebenarnya tentang diet sehari-hari ABK dari gastronomi lokal. Nah, kenapa akhirnya jadi gastronomi lokal? Karena gastronomi lokal yang ada di bumi kita yang sebenarnya kaya gitu ya, di bumi Indonesia ini, sayangnya gastronomi lokalnya ini kurang terulik dengan baik gitu loh, kurang mendapat perhatian. Padahal sebenarnya itu paling menutrisi kita-kita semua, terutama banyak ya yang diet-diet spesial untuk ABK juga. By the way, saya ingin menginformasikan bahwa saya pun adalah tumbuh sebagai seorang anak ABK yang tidak ketahuan gitu ya. Akhirnya saya ketahuan itu semuanya ketika berusia 30-an gitu. Ya, saya ketika itu 4 tahun yang lalu lah ya, sekitar
usia saya 31 gitu, itu karena saya di situ lah terdiagnosis saya ini adalah juga seorang ADHD. Makanya saya juga tertarik untuk ngulik untuk diri saya sendiri, dan akhirnya saya sampai untuk mengambil sertifikasi di Hong Kong Science and Technology University untuk bagaimana gastronomi lokal ini tuh bisa sama sekali menutrisi tubuh kita, terutama yang memiliki kebutuhan khusus, juga keluarganya. Oke, next slide berikutnya, Ibu, maaf. Nah, jadi di Indonesia itu masalah yang paling populernya adalah hidden hunger, atau sebenarnya kita ngerasa kenyang dan cukup makan, tapi ternyata tidak menerima gizi yang cukup gitu. Atau lebih di satu titik, kurang di titik lain. Misalnya Indonesia itu tercukupi terutama itu vitamin B, ya, karena memang kita mengkonsumsi makanan yang berasal dari vitamin B seperti nasi. Nah, tapi B-nya kompleks sendiri itu sepertinya itu juga tidak mengimbang antara vitamin B satu dengan lainnya, seperti itu. Akhirnya nutrisi tidak tercukupi, menumpuknya zat buruk untuk tubuh. Kenapa ada menumpuknya zat buruk untuk tubuh? Itu karena juga kita ini banyak tergoda ya orang-orang era segini dengan makanan viral, makanan-makanan ultra proses dan segala macam, dan itu biasanya itu adalah bagaimana kunci gula darah kita naik atau mempunyai intoleransi glukosa. Jadi kita gampang naik, gula darahnya gampang turun walaupun kadar gula darahnya di ambang normal. Nah, ini yang menjadi fokus saya, di mana fungsi-fungsi tubuh kita nih ya, kalau misalnya habis makan ngantuk segala macam, itu metabolisme ditentukan oleh bagaimana gula darah kita tuh naik turunnya cepat, naiknya cepat, turunnya cepat juga. Itu yang dinamakan sugar spike. Nah, itu yang menjadi objek studi saya di gastronomi lokal ini, bahwa anak ABK pun punya kecenderungan ketika gula darah lebih sensitif tentang gula darah atau naik turunnya seperti ini gitu. Maka dari itu dari anak-anak ASD, dari anak-anak ADHD itu mempunyai termasuk saya sendiri itu mempunyai kecenderungan sensitivitas terhadap gula gitu. Jadi tubuh saya sendiri punya gula darahnya itu normal, belum prediabetes, belum diabetes, tapi ketika saya mengkonsumsi gula dan gula darah saya itu intoleransi glukosanya naik turun, juga tidak tercukupinya gizi-gizi tertentu seperti yang di atas ini, vitamin B, E, D, A, C, K ini, itu membuat si gula darah ini saya sebenarnya berantakan gitu. Jadi setelah saya memahami diri saya gitu sebagai seorang ADHD gitu. Nah, vitamin B, E, D, A, C, K ini adalah vitamin yang merupakan kunci di tubuh kita. Bagaimana pemenuhannya itu sangat-sangat mudah sebenarnya gitu. Dan ini di mana ADEK itu larut dalam lemak dan vitamin B dan C larut dalam air. Jadi kita harus tetap terhidrasi, anak-anak ABK juga tetap terhidrasi dengan baik dengan cukup air supaya vitamin B dan C itu mudah terserap juga, untuk supaya gula darah kita tidak spiking atau naik turun. Juga kita harus mengkonsumsi lemak baik dari vitamin A, D, E, K, untuk di mana pada anak ABK gula darah naik atau punya intoleransi glukosa, jadinya gitu ya, walaupun gula darahnya aman, itu bisa mengacu kepada masalah tubuh dan mental. Berikutnya Ibu, maaf. Lalu ini keseimbangan tubuh bagi anak ABK itu satu, asimilasi nutrien yang baik. Kita ngelihatnya dari kiri atas ya Ibu ya, langsung tengah atas, kanan atas. Jadi asimilasi nutrien yang baik, pencernaan dan mikrobioma, atau mikrobioma ini adalah bagaimana bakteri di dalam tubuh, bakteri baik di dalam pencernaan kita ini bekerja dengan baik, yaitu dia bekerja dengan probiotik dan prebiotik.
Lalu sistem pertahanan dan perbaikan tentang imun dan sistem peradangan, di mana tubuh seorang anak ABK ini terutama yang saya sudah pelajari ADHD contohnya gitu ya, dan perempuan saya memiliki kecenderungan untuk kita punya ketidakseimbangan hormon karena salah satunya kita menjadi gampang stres dan akhirnya ketidakseimbangan di estrogen itu sangat rentan terjadi. Itu buat saya seorang ADHD perempuan gitu, dan itu akhirnya membuat sistem pertahanan saya ini kok kadang-kadang nih kurang baik nih kalau misalnya kayak salah makan atau salah segala macam gitu. Misalnya saya saat di luar negeri ketika saya banyak makan fast food gitu justru dan makanan-makanan yang ultra proses, di situ saya banyak sering jadi nih, saya kadang-kadang nggak bisa tidur atau saya kadang-kadang juga keinginan untuk konsentrasinya rendah sekali gitu. Lalu optimasi mitokondria dalam sel tubuh kita. Artinya anak ABK ini harus kita harus terperbaiki, harus termanage itu dari sel tubuh mereka gitu. Kok susah banget ya Mbak Maya ya? Kayaknya detil amat gitu ya. Tapi mitokondria yang baik itu didapat dari apa? Dari sekresi, ekskresi, dan eliminasi tubuh yang baik. Berarti seperti misalnya sistem pembuangan tinja yang baik, pembuangan BAK yang baik juga itu juga seperti itu. Yang kita akan tes kalau sel kita baik dari mana? Dari pembuangan kita. Lalu komunikasi hormon dalam tubuh dan juga sistem limfatik gitu. Apalagi bagi ABK perempuan yang mengalami menstruasi dan sensitivitas hormon itu lebih tinggi seperti itu ya. Jadi ketika saya waktu mencari-cari nih ya, karena zaman dulu kan belum ada sistem diagnosis yang baik gitu ya. Sehingga ada satu saat saya ini harus mengkonsultasikan gejala saya gitu. Oh ternyata saya selama ini saya ABK gitu. Tapi oh orang-orang tuh sebenarnya pada nggak percaya gitu, kok ABK bisa kayak gini, saya waktu belajar pun berprestasi dan segala macam gitu. Oh salah satunya juga ibu saya memberi saya nggak banyak makanan jajan di luar gitu, karena setiap saya jajan di luar saya bertingkah laku yang merepotkan gitu ya. Jadi oh itulah gitu sebenarnya korelasinya, walaupun saat itu saya belum meneliti. Terus struktur tubuh kita melalui tulang, otot, dan sistem syaraf. Pada saya yang ADHD ya contohnya itu struktur tubuh kita ini mesti benar sekali karena kita misalnya kena pegal-pegal sedikit aja tuh rasanya reaksinya itu kayak luar biasa gitu, apalagi padahal itu cuma kayak pegal dikit doang tapi reaksinya tuh kayak mana gitu. Akhirnya saya memperbaikinya lewat nutrisi juga sistem tubuh yang baik. Berikutnya Ibu. Nah, jadi awalnya bagaimana sih learn to get how biologically younger atau biologically better ya. Saya nggak tulis younger di sini. Jadi kita ini berasal dari kesehatan kita ini berasal dari bakteri perut atau bakteri pencernaan kita yang baik gitu. Dimana jika pencernaan kita yang baik, saya terjemahkan aja gambar yang di kanan itu ya. Jadi kita ini jadi toleransi terhadap glukosanya juga tinggi gitu ya. Misalnya kita menerima sesuatu yang karbohidrat atau gula gitu ya. Karena karbohidrat itu diperlukan buat tubuh. Kita tuh jadi anak ABK terutama jadi karena sugar spike itu emosinya tidak gampang terganggu gitu ya. Karena sistem pencernaan yang baik salah satunya dengan asupan prebiotik dan probiotik. Prebiotik dari apa Mbak Mai? Kalau prebiotik itu biasanya dari serat dari sayuran hijau, buah, segala macam itu semua serat adalah prebiotik untuk memberi makan bakteri baik di dalam perut kita gitu. Kalau ditambah probiotik misalnya konsumsi yogurt atau apa itu boleh banget gitu, tapi dilihat dulu apakah anak ABK ini punya kecenderungan intoleransi dengan gula seperti itu. Juga kayak ini saya
ini ada dietary fiber intake sama probiotic intake itu untuk anak ABK tuh penting ya karena semua bentengnya itu dari sini, dari good microbiome. Next. Berikutnya Ibu, ini slide berikutnya. Nah, ini mineral-mineral yang sangat dibutuhkan untuk keseimbangan anak-anak ABK gitu ya. Terutama itu common mineral. Nah, sodium itu dalam jumlah kecil. Jadi saya mention di sini, tapi nanti kan ini ada rekamannya ya. Sodium itu tergantung, tapi biasanya itu dalam jumlah kecil. Nah, magnesium dan lain-lain ini itu harus ada dalam jumlah yang cukup gitu. Kenapa? Sodium itu juga saya tuh kecil juga gitu ya, karena intake garam dan toleransi garam untuk beberapa ABK, saya nggak bisa nyebutin satu-satu ya Ibu ya. Jadi karena mungkin ABK spektrumnya banyak sekali gitu ya Ibu, minta tolong Ibu Inca nanti saya di ini. Jadi kalau pada kasus tertentu konsumsi sodium seperti makanan asin dan kayak micin-micinan itu skip aja deh ibu-ibu, bapak-bapak karena emang tapi sodium dari kayak garam di rumah it's okay, nggak apa-apa gitu. Dan banyak makanan yang sebenarnya udah ada mineral sodium. Terus deh kayak gitu magnesium, fosfor, sulfur, chlorine, potasium, kalsium dan lain-lain harus ada berimbang di sini. Nah, ini contohnya apa sih kandungan vitamin yang bekerja bareng-bareng untuk tubuh kita. Jadi gini, vitamin C dengan Fe atau zat besi. Vitamin C tidak akan zat besi tidak akan bekerja baik tanpa kehadiran vitamin C gitu. Bagi ABK yang mempunyai kecenderungan ada kerusakan bukan kerusakan ya, tapi kekurangan di sel darah merah atau kurang zat besi atau butuh zat besi ya. Mungkin itu di zat besi, tapi saya nggak tahu ya spektrumnya apa yang lebih membutuhkan zat besi. Asupan vitamin C-nya harus baik. Nah, vitamin C itu dari apa? Gampang banget ya kalau di Indonesia ada jambu biji, ada jeruk, ada lemon, ada jeruk nipis, segala macam sayuran hijau pun ada vitamin C-nya. Vitamin D itu adalah bekerja sama dengan zinc, magnesium, ini ditambah lagi ya, zinc, magnesium, kemudian vitamin K2 ya, atau vitamin K2 itu yang berasal banyaknya dari daging-daging merah juga. Dan satu lagi vitamin K itu pisang ya. Lalu vitamin B itu bekerja sama dengan mangan dan potasium. Kalau vitamin E dengan iron dan zinc. Nah, sedangkan Fe atau iron ini bekerja sama dengan vitamin C juga gitu. Nah, vitamin A itu dengan magnesium dan potasium. Jadi mineral ini terbantu oleh kehadiran si vitamin. Berikutnya Ibu. Nah, kita lihat yang di sini ya. Ada makanan-makanan yang kok common sekali di Indonesia. Kita lihat aja yang kiri ini. Itu mengandung resveratrol, alisin, capsaicin dan segala semua dari sini. Itu kita kalau lihat bahan-bahannya itu semua ada di Indonesia kecuali oleuropein itu biasanya harus dari luar negeri ya karena itu kan olive oil ya. Cuman olive oil sekarang kita udah banyak. Biasanya aku olive oil masih pakai gitu ya. Jadi aku nggak kayak fanatik sekali gitu, tapi 10% saya masih mengkonsumsi hal yang mungkin dari luar ya, misalnya salah satunya kurma dan olive oil gitu. Karena kurma itu salah satu manis-manis yang nggak bikin saya sugar spike gitu. Nah, jadi ini benefits yang saya mau lihat dulu ya yang paling atas yang warnanya biru itu benefit untuk resveratrol. Itu resveratrol itu banyak dari grape atau dari dari apa? Dari anggur. Tapi sebenarnya itu banyak di daun kesum yang ada di laksanya orang-orang Riau, orang-orang suku Melayu lah ya. Itu banyak sekali resveratrol yang lagi saya teliti. Itu resveratrol itu di daun kesum itu juga daun kemangi gitu.
Dan alisin itu dari bawang putih, kita masak tiap hari bawang putih. Nah, yang alisin itu yang putih ini Bu, Ibu, yang sebelah kiri yang regulates blood pressure and sugar. Ini sangat penting banget buat anak-anak ABK gitu ya. Juga buat keluarganya. Karena alisin ini juga menenangkan syaraf gitu loh yang diperlukan juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan tentunya keluarga yang mengasuhnya juga seperti itu. Terus zat-zat yang lain itu yang capsaicin itu yang warna hijau yang anti-inflammatory dan segala macam, itu capsaicin ada dalam cabai gitu. Jadi cabai itu supaya nggak pedas gimana kan dibuang tuh ya bijinya. Nah, kulitnya itu yang mengandung si capsaicin itu. Kemudian ini ada juga kurkumin atau bangsanya temulawak dan kunyit gitu ya yang kita Kunyit. pakai sehari-hari gitu ya. Kunyit turmeric tapi kurkumin pun itu dia temulawak. Jadi masih satu rumpun gitu. Mereka pakai aja gitu ya. Lalu anthocyanins itu bisa dilihat di next slide ya Ibu ya. Next slide. Nah, anthocyanin ini ada di yang berwarna ungu dan merah. Ternyata yang paling tinggi itu ada di mulberry. Mulberry yang sering kita lihat justru adalah mulberry yang tropis yang mengandung anthocyanin yang tinggi. Juga strawberry gitu. Jadi kalau kita nemu ini ya, kalau misalnya di rumah orang tua saya di Bandung tuh masih banyak yang mulberry ini tuh masih banyak gitu loh. Atau kita tanam pohonnya itu bertumbuh juga gitu di tropis. Itu sangat baik mengandung antioksidan. Antioksidan ini buat respirasi sel yang baik juga buat anak-anak ABK gitu. Ibu berikutnya maaf. Nah, ini yang kita nggak dapat itu adalah dari olive oil yang nggak ada di kita gitu ya. Tapi zat-zat lain yang mempunyai lemak baik juga ada lagi, yaitu minyak kelapa. Kalau bisa minyak kelapanya itu yang murni, masih ada baunya. Atau VCO boleh juga gitu. Atau kalau kita mau memasak, mau apa gitu pakai yang nggak ada baunya, itu juga sebenarnya nggak masalah ya karena kadang-kadang baunya minyak kelapa ini mengganggu, kalau misalnya mengganggu ke rasa-rasa lain, it's okay, itu nggak apa-apa banget gitu. Dan ini, itu adalah yang paling kanan ini adalah bagaimana semua yang zat-zat yang ada di atas itu bekerja untuk anak-anak ABK gitu. Karena ini banyak sekali manfaatnya gitu ya, seperti neuroprotektif dan untuk terutama untuk melindungi zat-zat yang di atas itu untuk melindungi syarafnya, terutama syaraf di anak-anak berkebutuhan khusus tertentu gitu ya. Mungkin ada yang kayak misalnya, "Bu, saya kayaknya anak saya tunanetra dan tidak pernah kejang, tidak pernah belingsatan, apa, cuman ya tidak, hanya tunanetra," seperti itu gitu ya. Itu sama aja akhirnya pendekatannya karena, sebenarnya yang paling dasar dari diri kita adalah gimana kita menjaga supaya kadar glukosa kita itu nggak naik turun. Berikutnya. Nah, ini biasanya kalau saya yang meneliti 8 major allergens, alergi pada ABK biasanya banyaknya ini. Tapi jika ibu-ibu mau menambahkan, mau mengkonsultasikan dan nanti tanya jawabnya Ibu Ince mohon maaf di ini aja ya ditampung di grup WA ya. Gitu karena Silakan. nanti saya kayaknya di jam tanya jawabnya akan hektik gitu. Sebenarnya saya belum saya karena sedang tugas gitu ya, ada penugasan gitu, ada sebuah proyek penelitian gitu. Jadi saya harus jalan nih malam ini ke Bumi Ayu gitu ya. Dan besok paginya saya jadi fasilitator buat di Kabupaten Tegal gitu ya. Ya, Nah, semoga lancar ya, Ibu terima Bu Maya. kasih. Kita langsung ke selanjutnya ya, kita akan membahas gluten. Banyak di antara anak ABK yang memang alergi terhadap Alergi. gluten ya. Ini sticky protein. Gluten itu sebenarnya sticky protein terdapat di ketiga bahan-bahan ini gitu loh ya. Nah, tapi yang biasanya wheat
atau oat juga kan masih saudaraan ya. Itu juga Gandum. intoleransinya kuat gitu ya. Apa kayak gandum dan apa dan ya pokoknya bangsanya Oats. gandum dan oats dan segala macam. Itu saya juga nggak bisa gitu ya. Jadi ketika saya harus mengkonsumsi itu yang katanya sehat gitu ya, saya ini bisa nggak fungsi, bisa ngantukan gitu, bisa ngantukan atau kalau kalau nggak perut saya ngerasa nggak enak, bergas atau segala macam gitu. Ternyata yang saya temuin penyakit perut saya yang sering bergas ini kalau makan makanan tertentu itu datangnya bukan dari perutnya, tapi dari koneksi antara adik-adik saya sama perut saya ternyata seperti itu. Oh, saya baru tahu nih, cuman saat tahun 95-an saya dideteksi, saya nggak kedeteksi apa-apa gitu. Ketika ada kemajuan teknologi di sini, jadi ada tahu gitu ya. Nah, next lagi. Dan ini biasanya ada weight allergic gitu ya. Biasanya ada kerusakan di immune system. Terus range symptoms-nya juga buat anak ABK tuh bisa macam-macam gitu ya. Nah, kalau di US itu ada 0,4 population. Tapi sebenarnya orang Indonesia ini mau tahu berapa? Hampir 88% sebenarnya nggak Waduh. cocok sama gluten. Makanya kalau ketika habis makan gluten tuh kayak yang maaf ya kayak kentut-kentut atau apa dan segala macam. Mie instan ya, Dok. Nah, itu Mie terutama instan. banget loh itu. Indonesia banget tuh mie instan. Tapi saya udah berhenti gitu loh karena daripada itu mendingan saya lagi sepas-pasannya mending makan nasi sama telur gitu walaupun dalam kondisi waktu dulu mahasiswa pun kayak gitu. Jadi aduh apa ya gitu. Tapi kalau makan itu saya bisa kayak ada gejala saya tuh bergas banget perutnya gitu. Oh ternyata dari situ gitu. Dan next lagi biasanya kita yang nggak ada celiac disease atau apa itu ditabrak aja gitu ya karena intoleransi gluten itu belum tentu dia kan celiac disease gitu ya. Ditabrak aja paling kentut-kentut bentar gitu atau gimana apalagi viral mie Korea dan yang kayak gitu-gitu. Jangan dikasih ya ke anak-anak ya. Itu jangan deh, itu sodiumnya juga sangat tinggi. Next lagi. Nah, ini juga yang tadi saya bilang 88% itu rata-rata non-celiac gluten sensitivity. Nah, itu biasa bagi orang-orang yang mungkin tidak ada latar belakang berkebutuhan khusus seperti itu. Tapi non-celiac gluten sensitivity itu sangat bisa terjadi sama anak-anak ASD dan ADHD terutama gitu ya. Dan itu saya ngebahas dua ini karena spektrum neurodivergen ini yang menjadi objek saya gitu. Jadi saya belajar untuk kayak memenuhinya dari kebutuhan dan yang tersedia di Indonesia kita tuh apa. Ternyata banyak banget gitu yang bisa. Jadi next lagi selanjutnya Ibu. Nah, jadi naturally gluten free food ini yang sebenarnya harus ditingkatkan buat anak-anak ABK gitu. Dan di kita tuh banyak banget ya jenis-jenis sayur ya. Bahkan ketika saya membawa itu ke luar negeri, orang-orang banyak yang nggak tahu gitu. Seperti misalnya selada air gitu ya. Atau jangankan selada air gitu ya. Itu labu siam aja itu mereka pada nggak tahu gitu kan. Jadi kasihlah yang memang ada di sekitar kita gitu ya. Berikutnya lagi, nah ini kalau di grain and starch-nya berarti ada di apa namanya di biji-bijian dan karbonya ya terutama ya. Ini tuh ini semua gitu. Amaran tuh dari kayak biji bayam ya, terus arrowroot itu pati Garut, beans itu wah banyak nih ya kacang-kacangan. Ada singkong tuh, Bu, Iya banyak jagung. banget Ibu, banyak Bagus banget. banget ya. Berarti kalau misalnya kita eksplor, kita punya lokal bahan-bahan lokal, bagus sekali ya.
Ih, untuk sebenarnya bagus produk banget non gitu ya. gluten. Ini kayak apa ya, kayak yang lain itu kan, di sini yang lain juga ya, yang dari Amerika Selatan atau dari mana gitu. Tapi sebenarnya ini kalau misalnya kita mention itu banyak sekali yang dari, Indonesia ya, lokal yang Indonesia. dari, sumber kita gitu. Iya betul sekali, Betul. gitu. Next lagi, berikutnya. Nah ini, biasanya ketemu-ketemunya ada di sini ya, jadi harus, eee, lebih berhati-hati gitu ya. Jadi memang kayak, oh kok terbatas banget gitu ya. Sebenarnya, ini saya menjelaskan secara umum ya. Jadi biasanya, sensitivitas terhadap bahan-bahan ini tuh, tinggi. Next lagi, selanjutnya, nah ini juga, akan, berpotensi itu high gluten gitu kan. Dan jadi, untuk, ABK itu terutama ya, kasih bahan-bahan yang sebenarnya asli, bukan proses gitu. Ini biasanya ada nih di dalam-dalamnya ini gitu loh. Jadi itu, sangat sangat potensial untuk memicu sebenarnya ya. Next lagi, juga ada source, cross contact. Berarti kayak terkontaminasi dari bahan lain gitu ya. Misalnya, dari apa ya, dari, pembakaran atau dari oven dan segala macam, itu juga bisa. Atau kayak, ayakan gitu, tapi tiba-tiba tuh, ada glutennya di dalam itu, juga itu bisa. Next lagi, jadi tapi gluten free juga not always means healthy gitu ya. Jadi kayak mana gitu kalau misalnya tinggi gula, garam, minyak tetap aja gitu kan. Itu harus diperhatikan juga untuk anak-anak ABK. Next lagi, mmm, ini kayaknya nggak terlalu, penting ya. Ini next lagi ya, Bu, ya. Nah, jadi kita harus ngelihat, daftar-daftar dan kita harus kritis dengan bahan-bahan alergen di sini gitu, di mana alergennya bisa dari testing atau dari hasil konsultasi ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, gitu. Selanjutnya, nah ini, cooking tips-nya juga ada gitu ya. Ini Jadi, kayaknya kayak ditunggu-tunggu nih, Dok. Ini yang ditunggu-tunggu ini, nah, sebenarnya yang ya ditunggu-tunggu tuh lebih ada di tipsnya nih. belakang itu, Nah, gitu. makanya itu bagaimana nih? Nah, jadi kayak misalnya, Silakan. Mhm. ini ala-alanya, masih ala-alanya, bule di mana Barat saya ya, harus heeh, jadi kayak kita harus, apa ya, thickening, remains the same amount itu juga seperti, eee, kita lihat-lihat nih, kita, nutrisi apa nih yang paling kita kira-kira sesuai gitu. Tapi, terus udah kayak gitu, eee, apa ya, untuk thickening, bahan-bahan kue atau segala macam atau masakan gitu, itu bisa pakai cornstarch atau maizena yang ada banget di warung-warung kita gitu ya. Terus, dried sandwich itu lebih, diperlukan gitu dan kalau bisa bahannya gluten free karena misalnya itu, si apa ya, si bahan-bahan gula dan sodiumnya itu lebih lebih bisa, turun gitu ya. Tapi, sebenarnya cornflake can be used as breading itu dari, itu, yang berasal dari jagung kering yang keringin jadi tepung. Itu cornflakes bukan cornflake, sereal Bro ya, Ibu, gitu ya. Brondong iya jagung betul. Ya, brondong jagung betul saya banget. kira, Bu. Berondong Betul banget jagung, itu, betul iya. betul. Jadi sebenarnya banyak ya kalau kita pikir gitu, kita sadar, oh ternyata kita tuh lebih potensial gitu ya daripada Betul. tempat-tempat lain gitu ya, dan mereka tuh harus rudet mikirin itu, kalau kita sebenarnya nggak usah rudet. Kita sediakan misalnya dengan sarapan misalnya ubi rebus, sop ayam, telur, misalnya telur puyuh, mereka tuh nggak tahu loh telur puyuh. "Hah, emang bisa ya diambil quail eggs tuh?" Ya bisa banget dong gitu kan. Mereka tuh nggak Tep tahu telur puyuh. kolesterolnya tinggi loh, Dok. Nah, tapi kalau untuk anak-anak, ABK yang mohon maaf ya yang tidak
tidak mengalami kolesterol yang tinggi atau mengalami maaf sekali lagi nih obesitas gitu ya, itu nggak apa-apa, itu Aman bagus ya, Dok? malah, aman Bagus gitu. sekali ya. Kalau Iya. Matthew gitu aman kayaknya ya, gitu ngelihat ininya Matthew gitu ya, kalau misalnya saya Betul. ngelihat posturnya Matthew dan segala macam. Betul. Dan justru itu yang dibutuhkan juga gitu loh, malah protein-proteinnya itu diperlukan juga gitu. Tapi kalau untuk yang obesitas, tolong konsultasikan lagi gitu. Kan ada juga ya yang mengalami masalah anaknya ABK dan obesitas gitu. Nah itu telur Betul. puyuh itu sebenarnya bagus kalau misalnya tidak ada masalah-masalah itu gitu. Bahkan buat saya Betul. sendiri yang kolesterolnya normal segala macam itu bagus. Bagus. Tapi buat orang, misalnya buat teman saya nih kemarin ya habis dinas terus makan sate telur puyuh gitu ya. Ketika senior saya itu makan itu ya cukup pusing juga gitu ibu Iya. kepalanya gitu ya. Jadi ya kita memang sesuaikan dengan badan masing-masing gitu. Next Betul. lagi. Nah, ini bisakah kita kira-kira tuh memenuhi semua dari dari Indonesia gitu. Jadi semua awalnya critical illness itu diawali dengan apa ya, sugar spike itu. Makanya kalau dalam bahasa medis sebenarnya namanya diabetes itu adalah induk dari segala penyakit, makanya ada komplikasinya gitu. Ternyata buat anak ABK pun perlu diperhatikan bagaimana supaya intoleransi glukosa ini enggak terjadi di badan gitu. Itu untuk supaya menghindari kejang dan segala macam. Next lagi Ibu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Contohnya ya, Dok. Oke, kita lihat ya, karena ini masalah gastronomi Indonesia yang saya buka dan dosen saya di sana tuh yang kayak ngerasa, wah ini ternyata berkhasiat banget ya. Padahal apa sih? Kayak kalau kita ngelihat apa sih cuman soto ya. Tapi Iya. ternyata soto ini kalau kita masak sendiri, kalau tahu pemasakannya ini amazing banget isinya. Jadi kan bahannya 1 ekor ayam kampung dan sebenarnya ayam negeri di kita itu tidak banyak menggunakan kayak hormonal kayak apa-apa gitu, tapi lebih banyak ke vaksinasi kecuali pesanannya resto-resto ayam yang Junk besar. food. Betul. Itu yang pakai. Kalau yang di sehari-hari itu nggak pakai gitu loh. Kalau vaksinasi itu ada ya, tapi saya nggak tahu gimana karena ABK ini banyak spektrumnya mungkin ini. Kalau Betul. misalnya paling bagus pakai ayam bejantan atau ayam kampung gitu kalau ada uang lebih gitu untuk ayam kampung. Nah, kuahnya sendiri itu kuahnya sendiri kan kalau orang-orang kita bilang, oh kuahnya itu bikin perut anget ya. Ternyata kuahnya Betul. ini mengandung kolagen yang bikin perut anak-anak itu lebih, perut kita semua gitu ya, itu lebih kalem. Kolagen Nyaman ya, ini Dok ya. betul banget gitu. Jadi kolagen ini yang bikin muka juga jadi cering gitu ya karena wah kenapa gitu ya gitu. Misalnya saya ditanya gitu, apa rahasianya gitu bisa mukanya begitu gitu loh. Kinclong Eee gitu ya. Alhamdulillah gitu, mungkin pagi-pagi makan kuah kali ya gitu. Jadi ya itu ternyata itu masuk akal banget gitu ya. Terus Karena jahe ya, ini Dok ya. Jahe, nah serai itu ya, Dok ya. nah ini iya jadi gini loh, ini kan ada bahan-bahannya amazing banget. Ketika kita ke kanan nih ya, kita ke kanan nanti ini ada khasiatnya serai. Udah gitu ini khasiatnya daun jeruk kalau dimasak gitu. Ternyata itu khasiatnya luar biasa banget gitu. Next lagi selain soto ayam gitu kan, terus tumis bumbunya nggak usah banyak-banyak minyaknya. Itu slide berikutnya maaf. Nah ini sup ikan lagi kan. Ini sup ikan ini kenapa baik? Karena protein dan kolagen juga dari ikan. Juga si bumbu-bumbu iris dan bumbu-bumbu geprek ini mengandung banyak nutrisi yang diperlukan kayak seperti tadi ya kayak alisin dan antihistamin segala macam itu berasal dari rempah-rempah kita sebenarnya yang diperebutkan di saat penjajahan gitu. Tapi kita Iya, sendiri betul. nggak sadar gitu kayak oh menu itu yang ada dalam kita sehari-hari tuh sehat ya sebenarnya gitu. Betul. Jadi ternyata bumbu dapur kita itu sebaiknya jangan diganti sama bumbu instan ya, Dok ya. Ya iya Ambil dong, saja yang jangan asli ya. alami ya.
Betul sekali. Next lagi. Nah, ini ternyata ini kesukaan saya gitu ya. Pasti suka juga gitu ya. Nah, ini terong ungu ini banyak mengandung antosianin. Tapi kan di beberapa daerah ada yang terongnya ungu, ada yang terongnya hijau ya, gitu. Kalau yang hijau itu bukan ke arah antosianinnya, tapi lebih ke mineralnya itu. Kalau yang itu tuh lebih banyak ke mineral yang hijau tuh lebih banyak ke arah zat besinya yang banyak gitu. Kalau yang ungu itu ke antioksidan dan antosianin. Nah, next-nya lagi. Nah, ini dia. Ini kesukaan saya dari daerah saya itu. Dan Lotek. ini adalah banyak serat. Selain itu, kita jangan menyalahkan jangan menyalahkan kacang tanah. Yang salah itu kita menggunakan bumbu kacang tanah yang digoreng gitu. Kalau dipanggang dengan oven atau disangrai itu lebih baik lagi gitu. Nah, dan di sini itu lebih banyak. Dan ini menjadi nilai saya itu bagus ketika sama Dr. Mark Hyman, itu salah satu ahli gizi dari Amerika. Ini gara-gara saya presentasi tentang lotek karena apa? Salad dressing dan saladnya itu disajikan langsung dan dimakan langsung. Nggak pakai pengawet, nggak pakai segala macam kayak salad-salad luar negeri yang banyak mayones, DSP ya. Next lagi. Nah, ini adalah kok dihindari, tapi sebenarnya ini banyak mengandung zat-zat yang bisa bagus untuk anak ABK. Tapi anak ABK-nya saya mohon maaf di sini untuk yang obesitas kita harus ini lagi gitu ya kalau mau makan tongseng gitu. Karena gini, sebenarnya santan ini nggak berbahaya, tapi caranya adalah menyajikannya itu kita masak dengan bumbunya tanpa memasukkan santan. Ketika kita mau menyajikan, santan yang udah dihangatkan sekali itu dicampur kayak mencampur kolak dan segala macam. Seperti itu ternyata. Itu mengoptimalkan kerja syaraf dan otak sebenarnya. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang obesitas ini disaranin konsultasi dulu gitu ya. Kalau yang punya badan yang aman-aman aja gitu, itu it's okay seperti itu gitu. Kayak Matthew tancap aja lah, namanya tongseng, namanya apa gitu. Cuman atau kalau misalnya obesitas jangan memakai santannya seperti itu. Itu ya segitu udah di slide 28. Sekian dulu dari saya. Terima kasih semua untuk ABK UMKM. Itu kesempatannya untuk saya. Dan tanya jawab dapat dilakukan di WA Group ya. Gitu. Terima kasih. Saya live dulu ya, soalnya mau lanjut perjalanan. Iya, Dokter Mayang, terima kasih banyak sudah Sama-sama. berkenan untuk berhenti sebentar ini karena tiba-tiba Dokter Mayang ini harus mengikuti penelitian mendadak nih Ibu Bapak. Jadi kita doakan Dokter Mayang tiba di tempat dengan selamat dan kembali dengan selamat. Amin, terima Penelitiannya kasih. sukses. Amin, terima Hati-hati di kasih. jalan. Ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Mayang. Dokter Mayang, kita foto bersama dulu boleh ya? Halo? Udah live kayaknya Mbak. Oh ya, soalnya dalam perjalanan beliau nggak apa-apa. Tadi juga sudah difoto oleh Ibu Mularia ya Ibu ya, beberapa orang. Baik, Ibu Bapak semua untuk pertanyaan-pertanyaan kepada Dokter Mayang ini nanti bisa ditulis di WAG. Dokter Mayang juga hadir di dalam WAG ABK UMKM. Silahkan. Nah, namun dari apa yang dipaparkan oleh Dokter Mayang itu kita jadi tahu ya, ternyata anak-anak kita dalam hal ini anak berkebutuhan khusus disabilitas mental intelektual itu juga harus hati-hati nih untuk pemilihan makanannya agar alami, kemudian juga kita bisa menggunakan produk-produk lokal kita. Dan tadi kita juga sudah melihat ya, ternyata bumbu dapur yang dijual di tukang sayur dan juga yang dijual di pasar itu sangat bermanfaat seperti jahe, serai, jeruk, purut, daun jeruk dan lain-lain. Nah, Ibu Bapak semua, sebenarnya saat ini tentu kita akan ingin mengulik ya lebih lanjut tentang apa yang sudah dipaparkan oleh Dokter Mayang. Namun ternyata beliau sedang berhalangan. Namun jangan khawatir, Dokter Mayang membuka juga hadiah door prize untuk mengikuti kelas beliau, kelas gratis untuk kelas Terang Indonesia. Jadi
misalnya pengolahan bahan-bahan lokal untuk kulit lebih sehat dengan bahan alami dan murah, itu nanti bisa ikut kelas beliau. Nanti kita undi ya untuk 3 orang yang akan mengikuti webinar dan program-programnya Kelas Terang Indonesia. Baik Ibu Bapak semua, nah kita masih ada nih narasumber kita yang nomor 2, nomor 3, yaitu Mama Nia atau Mama Atta dan juga Mama Yeti atau mamanya Regita. Nah, Ibu Bapak semua, kita nampaknya juga harus perkenalan nih dengan Ibu Nia. Halo Ibu Nia. Halo Bu Ince, Mama Metu, selamat malam. Iya, malam. Ibu Nia ini adalah pendiri dari Forkesi yang bahkan memiliki cabang di seluruh Indonesia. Saya juga appreciate ini saudara tua kita ini. Nah, kemudian juga beliau memiliki chapter-chapter juga di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, nampaknya ini Bu Nia nih ingin berbagi nih, karena beliau pernah mempelajari tentang ilmu kedokteran ya di luar negeri. Coba ya kita lihat dulu apa yang akan beliau paparkan. Silakan Bu Nia. Terima kasih Bu Ince. Saya udah kirim slide-nya ya? Iya betul, sudah kirim. Saya bikin slide itu supaya ngobrolnya nggak lari kemana-mana. Iya benar-benar. Salam teman-teman semuanya ya. Terima kasih Bu Ince atas waktu yang diberikan ke saya. Silakan. Pemaparan malam ini yang akan saya sharing, yang judulnya udah diberikan langsung oleh Bu Ince, yaitu menjaga gizi anak dan keluarga disabilitas dengan bahan lokal. Judul ini sangat cocok ya dengan saya, sesuai dengan pengalaman saya merawat anak saya. Kebetulan anak saya ADHD, dia autis ya dulu, belum ADHD ya. Beliau itu autis mulai terdeteksi usia 1 tahun lebih ya, dan alhamdulillah sampai sekarang ya dia sudah dari awal sekolah tuh udah bisa di sekolah umum, hanya dengan penuh perjuangan ya. Betul sekali ya, gizi anak itu terutama untuk gizi ABK itu sangat menentukan perkembangan dia ya, untuk mendevelop ya. Untuk melaksanakan diet gizi dan memberikan gizi yang tepat bagi anak, tentunya yang pertama harus kita lakukan adalah mengenali spektrum anak kita. Dengan mengenali spektrum anak kita tentunya lebih bisa spesifik ya untuk menentukan gizi yang betul-betul dia butuhkan. Dan kita betul-betul paham dan bisa memberikan apa yang terbaik dan tepat guna bagi si anak itu, terutama untuk anak-anak yang bisa dipakai untuk satu keluarga ya, bukan cuman ABK ya. Karena dengan hal tersebut, kalau baik untuk ABK kita, tentu baik untuk kita semua. Kemudian PR kita adalah kita mengenali alerginya, alergi apa gitu. Terlepas dari soal perubahan gula ya, karena memang gula itu sangat berdampak ya bagi ABK, tentu saja bagi kita sekeluarga ya. Tadi udah dijabarkan oleh Profesor Mayang Manguri tadi ya. Dokter Mayang, maaf Bu, Dokter Mayang belum profesor, ya profesor papanya. Oh ya, Dokter Mayang ya, tadi udah beliau jelaskan gitu ya dampaknya, kenapa kita harus menjaga gitu kadar gula pada ABK ya. Slide next please, biar lebih cepat. Nah, ya, baik Bu. Ya. Bahan-bahan, kenapa judulnya itu kita menggunakan bahan-bahan lokal? Mengapa harus bahan-bahan lokal? Tentu saja sumber bahan untuk anak dan keluarga kita itu memang harus bahan lokal ya. Slide-nya Bu. Silakan. Tentunya mengapa harus bahan lokal? Tentunya kita semua tahu ya kenapa harus bahan lokal. Karena pertama bahan lokal itu terjamin segarnya ya. Karena tentunya kalau dari impor dia datang ke Indonesia itu, sekalipun dari Singapura yang paling dekat dengan kita,
itu tentu membutuhkan pengawet. Kita nggak usah bicara soal jauhnya Singapura. Saya dulu domisili di Kalimantan Timur. Ya, Yang betul. terdekat itu adalah Malaysia. Barang dari Malaysia yang saya pesan untuk anak saya itu harus lewat Nunukan dulu. Dan itu butuh waktu lama, 10 hari paling cepat baru sampai. Itu harus dengan kalau dengan pendingin aja itu nggak sangat tidak membantu ya. Walaupun pakai waktu itu pesawatnya pakai maskapai Kasa ya, dalam kurun waktu yang lebih dari 6 jam baru sampai bisa saya terima ya. Itu pesan ikan dan sebagainya. Kemudian kenapa kita pakai yang lokal? Karena kemungkinan lebih kecil pemakaian unsur-unsur kimia itu yang tadi saya sampaikan ya. Tentunya dibutuhkan pengawet. Ketiga, mudah didapat. Karena dia ada di sekitar kita. Bisa di pasar lokal, atau bisa di UMKM gitu ya. Kemudian tentunya harganya lebih murah ya. Dan dengan hal seperti itu kita bisa membantu perekonomian lokal. Contohnya gini, kelihatan nggak ya ini? Kelihatan, Bu. Ya, ini kayu bajakah, Ibu. Saya pesennya tuh dari temen ya, yang di Kalimantan. Ini kayu bajakah, dia belum ada merek segala macam. Jadi kalau ada yang ke sana, dulu masih gratis. Begitu blooming, karena saya bikin artikel di Google, di Facebook, saya bikin, akhirnya memblooming. Sekarang kayu bajakah mahal, tapi saya nggak dapat untung. Ya, kayu bajakah. Kemudian kalau rosella, saya menanam sendiri, teman-teman. Pakai pot atau di teras depan rumah. Kemudian diangin-anginin dan dia kering. Ini kita pakai untuk teh ya. Lalu ini teman saya bikin nih ya, apa sih namanya? Yang tadi dibilang sama Dokter Mayang itu tadi. Ya kayak apa namanya? Ada jahe, ada segala macam mungkin. Kurkumin. Rempah-rempah. Iya. Ya, ada yang tahu kan ya wedang uwuh? Iya, itu bagus ya, tuh. wedang uwuh. Nah, ini bukan wedang uwuh, tapi entahlah gitu. Karena ada serai, ada segala macam gitu. Oh, Karena bagus banget. ya, si Ata itu nggak mau dia kalau dikasih khusus ini, khusus itu. Jadi saya gabung semuanya. Ini saya dikasih itu sama Bu Estu. Bu Estu Ningsih itu profesor guru besarnya IPB Bogor ya. Beliau kalau belum pensiun ya. Dulu beliau yang ngajarin saya itu. Sampai sekarang saya masih bikin, cuman saya nggak bisa dagang karena nggak sempet bikin banyak. Jadi untuk konsumsi diri sendiri. Jadi benar ya, Bu Ince menyarankan untuk bikin judulnya memenuhi kebutuhan keluarga dan ABK itu dengan bahan lokal. Kenapa kita mesti jauh-jauh sih? Kenapa mesti impor sih? Terus kenapa kita mesti beli ke mall sih kalau ada ABK UMKM? Betul. Kalau misalnya barang yang kita cari belum ada, tinggal ngomong aja di grup atau sampaikan ke pengurusnya, adain dong bahan ini gitu. Karena apa? Kita yang ABK, kita ini besar ya teman-teman ya. Kita tuh nggak kecil, cuman yang mau gabung, kumpul, rembuk, riuh itu terbatas orangnya karena belum open minded gitu. Kalau kita bersatu, kita tuh lebih besar loh. Kita itu sepertiga dari penduduk Indonesia. Siapa lagi yang mau menolong anak-anak kita kalau nggak mulai diri kita sendiri? Ayo kita rangkulan bersama. Entah komunitasnya apa, yuk gabung. Kayak Potats, yuk gabung di ABK UMKM. Forkasi, yuk gabung di ABK UMKM. Kita bantu bangun perekonomian anak-anak kita. Kok jadi promosi, Bu? Iya, bagus. Yang mau saya sampaikan teman-teman. Terima kasih, Bu Nia. Ya. Terus, kalau rumah kita kecil, kita beli pot dong. Kita tanam sendiri tuh. Saya nanam loh, jahe, segala macam saya tanam. Kalau nggak percaya, yuk berkunjung ke rumah saya di Gading Serpong, liatin tuh. Halaman sesempit apapun semua occupied ya oleh tanaman macam-macam yang bermanfaat. Nggak cuma bunga. Kalau bunga mungkin saya di pot ya secukupnya gitu. Tapi saya banyak kayak nih rosella nih. Sampai segini ya saya kumpulin nih rosella. Wah, bagus banget. Saya keringin sendiri gitu. Karena apa? Rosella ini dia udah ada manisnya. Jadi dicemplungin air hangat. Si Ata suka tuh. Tapi, antioksidan juga. Iya, tapi kenapa si Ata gendut?
karena dia masih terbawa oleh sepupu-sepupunya. Sama sepupunya kan hampir setiap minggu tuh, Bu Ince tahu banget tuh, dia sering dijemput, diajak jalan. Kalau udah seperti itu kan saya lepas tangan. Nggak Iya, bisa betul. lagi. Karena apa? Saya bilang, Betul. lu jangan bawa anak saya seperti ini, begini. Mereka tuh ilfil gitu ya, sedih gitu. Betul. Gua kan cuma mau bikin bahagia si Ata gitu. Betul. Tujuannya memang manis dan baik, tapi belum Betul. tentu yang terbaik untuk anak kita gitu. Kayak KFC itu kan sebetulnya kita nggak tahu ayamnya dari mana ya. Benar kata Iya. Dokter Mayang tadi. Saya di Iya. lantai 3 sampai piara ayam, Bu Inca. Untuk Sampai aduh, mendapatkan iya, ayam kampung yang sesuai ya untuk iya. Terus Ata. kolam renang di bawah tangga di dalam rumah itu berubah jadi kolam ikan. Suami saya sampai ngeluh, minta ampun. Karena melihara ikan sendiri ya. Iya betul, saking takutnya. Semakin banyak kita ikut Betul. workshop, pelatihan, seminar, Betul. banyak Betul. ilmu masukan seperti para akademisi seperti Dr. Mayang gitu, itu sangat berguna, membuat Betul. kita bertambah ilmu gitu. Dan Betul. rasa takut itu bukan fobia ya, tapi rasa takut Betul. untuk lebih wise kita bagi Betul. anak dan keluarga kita. Itu aja Betul. sih teman-teman, Bu Ince, yang mau saya sharing pengalaman saya, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada kurang-kurang mohon maaf, karena sempurna hanya milik Allah ya. Betul, Silakan Bu Ibu. Ince, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nia Aswin. Wah, sangat menyenangkan ya kita bisa dapat tambahan informasi dari beliau perihal adanya usulan atau saran dari Profesor Estu tentang kumpulan seperti wedang uwu, yaitu semua bumbu dapur yang dikeringkan. Nah, ini juga bagus sekali ya untuk anak kita seduh. Itu terdiri dari apa saja, Bu? Daun salam, kemudian juga daun jeruk ya. Kemudian Serai, jahe ya. Berarti itu dikeringkan dalam satu paket ya, Bu ya. Jadi Iya. tiap mau minum tinggal diseduh. Nah, Ibu Bapak, ini juga kita dapat tambahan lagi nih, sesuatu yang baru. Bahwa kurkumin yang tadi disebutkan oleh Dr. Mai tadi, itu bisa kita buat sendiri dengan bahan-bahan lokal yang ada di pasar, dan mungkin tukang sayur yang lewat depan rumah kita itu bisa kita keringkan, kita bisa seduh kapan saja untuk ananda kita. Nah, tadi juga cukup menarik ya disampaikan oleh Ibu Nia Aswin bahwa apa yang baik buat anak disabilitas kita itu juga baik untuk kita. Nah, tadi juga Dr. Mai menjelaskan bahwa ada spektrum-spektrum tertentu. Kemudian juga ada disabilitas fisik. Nah, bagaimana tentang disabilitas fisik? Apakah dibedakan dengan anak-anak disabilitas mental dan intelektual yang tadi disebutkan oleh Dr. Mayang, misalnya autisme. Nah, di sini saya juga dapat tambahan informasi dari Dr. Mayang bahwa apapun yang dimakan oleh mereka yang memiliki spektrum autisme itu sebenarnya juga baik dimakan oleh mereka yang tidak memiliki spektrum autisme. Karena apa? Gluten free itu sangat bermanfaat juga untuk kita-kita yang normal. Karena membuat kita lebih tenang, lebih nyaman. Kita memiliki pencernaan juga tidak gerusa-gerusu yang tadi Dr. Mayang mengatakan adanya keluarga seperti itu. Kemudian yang kedua juga yang tadi kita dapat simpulkan dari pemaparan Dr. Mayang, yaitu bahwa apa yang dihasilkan oleh Bumi Indonesia itu sebenarnya banyak yang produk non gluten. Contohnya tapioka, kemudian juga cassava, singkong, produk kurkumin. Nah, produk kurkumin itu bagus untuk otak dan saraf. Tadi Dr. Mayang mengatakan seperti itu. Prebiotik yang ada di serat makanan. Nah, kita juga punya loh di ABKUMKM, Ibu Nia, Ibu Tata, yaitu Mama Melki nih menjadi agen dari Bu Sutina untuk produk pegagan ya Mama Melki ya. Pegagan dan kurkumin, kurkuma dari kunyit, temulawak juga. Halo Mama Melki. Nah, produk-produknya itu juga nanti Mama Melki bisa berikan contohnya. Ada ya produknya ya? Ada sampelnya? Ada ya? Bisa diambil di dulu grup ya? itu. Nah, itu bagus banget ya. Itu bagus banget juga. Karena saya juga sempat menggunakan pegagan itu waktu itu buat Matthew. Tapi karena pegagan sulit, jadi saya berhenti. Namun bagus sekali ya pegagan untuk mereka juga yang memiliki masalah dengan saraf
termasuk juga mereka yang pernah terserang stroke, itu bagus banget pegagan. Mungkin bisa di Google juga ya fungsi pegagan. Nah, ini Mama Melty ternyata menjadi agen nih untuk produk-produk lokal Indonesia yang berhubungan dengan rempah-rempah. Nah, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol juga nih dengan Ibu Yeti Pipit, Sekretaris ABK UMKM, mamanya Regita. Halo Ibu Pipit. Halo Mbak Ince, halo semuanya. Iya, Assalamualaikum halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akhirnya bertemu nih dengan Ibu Yeti Pipit. Ibu Yeti Pipit ini adalah Sekretaris ABK. Nah, beliau itu di tengah kesibukannya membina dan mengasuh Regita, kita juga melihat kiprah beliau ya membantu ABK UMKM. Nah, Ibu Pipit boleh share tentang untuk case-nya Regita, apakah ada alergi tertentu, kemudian makanan yang dihindari, kemudian diagnosanya yang spesifik dari Regita itu apa ya? Baik, saya nggak pakai slide-slide, saya jelasin aja. Ya, silakan. Santai. Jadi Regita itu dia pertama kali saya mengetahui dia autis itu pada umur 2 tahun. Jadi saat dia pertama saya kira dia speech delay gitu. Lalu saya coba ke dokter pada waktu itu sekitar tahun 2004 ya. Tahun 2004 ya betul. Di mana tahun 2004 itu case-case mungkin Mbak Ince juga tahu case-case autis itu belum banyak gitu kan. Betul. Jadi waktu itu saya tinggal di kota kecil di Solo gitu. Pertama saya bawa ke YPAC lalu diarahkan dengan mereka, ini ibu anaknya autis gini-gini. Lalu saya coba cari info dan segala macam. Akhirnya dapat seorang dokter dari Surabaya gitu. Dia kebetulan melakukan praktek ke Solo itu per 3 bulan. Nah, pada waktu itu memang kondisi Regita jadi nggak bikin orang tidur. Jadi itu full 24 jam. Akhirnya pada waktu itu kita melakukan tes darah dan rambut. Waktu itu di Indonesia belum ada ya. Jadi sama dokternya itu dikirim ke Amerika. Australia, Amerika ya? Amerika. Lalu akhirnya keluar, Bu. Keluar itu hasilnya dia berlebih di mana dan memang kandungan logam, merkuri ya? Ada kelebihan logamnya merkuri. tinggi sekali. Tinggi ya, oke. Lalu tinggi sekali, lalu tapi pada waktu itu tuh saya masih setengah meraba-raba. Sebenarnya gula dia tidak terlalu ini sekali. Tinggi. Dia terhadap gluten tidak terlalu bermasalah. Dia bermasalah terhadap coklat. Jadi waktu SD itu saya memasukkan dia ke sekolah inklusi dengan shadow teacher. Dan saya kawal terus karena kalau anak-anak umur segitu kan seneng coklat. Jadi bagaimana mengeducated dia, anak kecil dieducated gitu, memang susah. Jadi saat temennya ulang tahun, itu kan setiap bulan pasti ada yang ulang tahun. Dia akan mendapatkan rasa susu yang berbeda dibanding teman-temannya, gitu. Jadi yang temannya dapat coklat, dia akan dapat vanila atau apa, itu benar-benar mengedukasi dia. Lalu saya terus terang memang tidak hanya pengobatan secara dokter yang saya tempuh, saya melakukan waktu itu pengobatan detox Cina ya, ala Cina tapi dokter. Jadi di Solo itu ada yang namanya Natura Medica. Jadi pada saat dia pemeriksaan autis pertama kali, dia pada posisi menengah. Lalu melakukan banyak detox ya untuk mengurangi merkuri dan segala macam. Akhirnya dia dites lagi, itu posisi dia di level yang paling rendah, dari middle ke rendah. Oh, ke rendah, oke. Jadi maksudnya lebih baik gitu, bukan tinggi ya. Jadi mungkin melakukan detox itu dengan makanan. Tapi makanan saya yang concern itu sebenarnya coklat, Bu. Iya. Jadi pada saat dia coklat, itu dia bikin orang nggak tidur. Dia bisa nggak tidur 3 hari. Disebabkan oleh coklat itu ya. Dan coklat apa emosi. saja? Semua coklat apa saja ya? Coklat minuman, coklat bentuk coklat bubuk, coklat selai, pokoknya
yang semuanya berbau coklat gitu. Begitu tambah besar, dia kelas 3, kelas gitu, saya mulai ajak bicara sama dia. Aku mau coklat, aku mau gitu. Selalu saya kasih tahu, kamu kalau makan coklat, kamu bikin yang lain nggak tidur. Saya bilang gitu. Lalu kamu emosi, saya bilang. Kalau kamu mulai bisa mengatur diri kamu, aku akan kasih sedikit-sedikit, saya gitu. Akhirnya ya pelan-pelan, lalu toleransinya saya naikkan. Ya memang kita di sini jadi orang tua, kita trial and error karena saya sendiri tidak punya basic hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi yang saya lakukan, saya trial dan error gitu. Dulu Regita tuh kurus, Bu. Tapi disebabkan karena pada saat proses pertama itu dia mengkonsumsi obat tidur, karena psikiaternya itu yang untuk mengurangi keagresivitas dia ya. Begitu, itu dia kurus. Tapi pada saat saya mulai melepas, itu tadi saya trial dan error. Dokternya belum berani, tapi saya gini, mau sampai kapan saya ketergantungan terhadap anak saya, terhadap obat-obatan itu gitu. Akhirnya saya lepas pelan-pelan, akhirnya terus gemuk. Sebenarnya makannya nggak banyak, tapi kalau mau kurus nggak bisa kayak Nia, kayak Mama Nia, kayak si Ata ya Mama Nia. Jadi seperti itu, kayaknya udah terlanjur itu, udah susah seperti itu. Tapi memang dia coklat itu jadi yang menyebabkan alergi ya sampai sekarang. Tadi disampaikan Dokter Mayang ya, memang betul. Kalau Dokter Mayang tadi kan malah sepertinya coklat tidak terlalu masuk ya. Susu dan segala macam. Tapi kalau Tita untuk hal-hal yang lain dia tidak terlalu sensitif. Tapi Mungkin kalau coklat dia bukan coklatnya kali yang disalahkan. Bukan kandungan coklat, susunya ya, kandungan susunya ya. Itu sendiri sebetulnya pahit. Yang salah itu yang membuat pahitnya hilang. Ya, berkurang itu gula ya. Memang gula ini juga memang salah satu musuh dari anak autis ya, apalagi yang autoimun kayak si Matthew tuh. Iya. Tapi si Tita itu tidak terlalu sebenarnya Bu, pada saat kita pengecekan yang rambut dan darah itu, dia itu sebenarnya tidak terlalu sensitif sebenarnya terhadap gula. Saya sendiri juga nggak terlalu nggak terlalu jelas sekali itu tadi karena saya trial dan error, kasih susu, kasih apa kok yang mengandung coklat dan segala macam. Itu yang paling dominan ya. Dia minum susu Bu, tapi vanila. Itu nggak apa-apa. Sama-sama nih susu ultra, enggak apa-apa. Dia dengan sama-sama susu ultra, antara susu ultra vanila dengan susu ultra coklat itu ini sekali hasilnya beda sekali. Makanya itu tadi kalau temennya ulang tahun, orang tua temennya sudah tahu karena saya mengadakan pendekatan ke mereka ya. Untuk Tita dikasih susunya susu vanila. Teman-temannya lain satu kelas itu susunya coklat gitu. Padahal kandungannya sama ya. Kalau dalam gula kan mestinya di susu ultra itu misalnya itu kan sama ya. Gitu. Tapi antara dia rasa coklat dengan dia rasa vanila jauh berbeda sekali efeknya dan gampang emosi. Kalau biasanya kalau dia coklat satu gampang emosi, nggak ngantukan, nggak capek, seperti itu. Tapi ada diet gluten nggak? Enggak. Ata juga ada diet gluten nggak? Enggak ya? Ada. Ada ya? Ada dia diet gluten tuh harus 7 tahun, Bu. Dan Kasapa itu saya ingat yang pertama buat itu tuh mamanya si Hanif ya. Jadi dia mamanya Hanif dulu sebelum resign tuh dia dosen ya dia doktor waktu itu. Terus kerjasama sama Bu Estu tuh bantu kita karena waktu itu Bu Estu yang pegang riset ketua pimpinan riset Indonesia yang kerjasama sama Jerman ya dulu Bu Estu Ningsih. Kalau teman-teman ada yang nggak kenal mungkin ingat dengan bakteri Zakazaki yang pernah heboh di dalam itu kan kerjaannya beliau. Nah, waktu itu memang beliau sedang meneliti apa yang menyebabkan anak-anak ini kok tadinya lahirnya normal bisa seperti ini gitu. Nah, sebetulnya
Ya. beliau yang bantu kita. Jadi mahasiswa-mahasiswi dia suruh tuh gimana caranya supaya si cassava singkong ini bisa menjadi tepung menggantikan gandum gitu. Betul. Ya, Itu karena padahal gandum itu produk dari luar negeri ya. Namun kita itu menjadi konsumen Iya. terbesar produk gandum loh untuk Sekarang yang ini ya. mengekspor cassava ke luar negeri itu udah tajir banget, udah nggak tinggal di sini di California dia. Wow. Itu yang menjadikan tepung singkong itu. Iya, pertama sekali dulu Pak Richard itu. Wow, Karena keren sekali ya. ya, karena dia insinyur teknik lulusan ITB ya. Terus dia bikin tuh mesin gitu. Jadi masuknya baru dikupas, bersih, keluarnya udah jadi tepung garing gitu. Oh, keren banget. Nah, Iya. itu produk Dr. Richard itu dijual di luar negeri. Pertama sih dia ngasih gratis ke kita nih, teman-teman dia gitu. Terus Iya, betul. karena dia udah memang anaknya udah bagus ya. Dia Anaknya autis juga ya. Anaknya autis tapi begini banget ya. Terus ketahuan sama pihak Rusia kalau anaknya itu autis, terus senangnya di angka-angka. Sekarang udah jadi ini karyawan NASA anaknya. Wow, keren banget. Iya, Tapi masih autis Ibu. Cara komunikasinya masih seperti tahu itu kan Metu sama Atta kalau ngobrol. Iya, modelnya seperti itu ya, nggak nyambung kayak gitu ya. Tapi dia lebih fokus ya, fokus ke penelitian ya. Yang dibutuhkan itu kemampuan dia dalam angka-angka. Dia tuh direkrut kalau teman-teman ingat peristiwa Challenger yang meledak itu. Iya. Nah, setelah meledak itu ternyata ada kesalahan hitungan segala macam. Dari situ mereka mulai meniru Rusia. Kalau Rusia itu kan antariksa banyak yang pegang tuh autis, 80% tuh autis. Iya. Karyawannya. Karena fokus itu ya. Iya, jadi NASA baru kemudian niru-niru begitu. Makanya nggak terdengar lagi ada ledakan. Iya. Cukup menarik ya Bu ya. Nah, dari sini kita dapat simpulkan juga ya, ternyata produk lokal bahan-bahan Indonesia itu sangat banyak ya. Nanti mungkin kita bisa kulik lebih dalam ya di kelas terang Indonesianya Dr. Mai itu. Nah, kemudian untuk judul nih Bu, ini Dr. Mai nih yang usul ke saya nih. Jadi judulnya yang bagus ini pilihannya Dr. Mai gitu. Saya hanya ikut aja. Makanya keren banget kan. Nah, kemudian di kelas terangnya Dr. Mai itu ada juga kelas-kelas untuk mendapatkan kulit yang kinclong dengan bahan-bahan lokal. Nah, itu juga kita konsumsinya itu masuk ke dalam tubuh kita, bukan hanya sekedar oles-oles aja, dan itu sangat menarik ya. Nah, ya kita ngobrol-ngobrol nih kayaknya nggak seru ya kalau kita undi door prize nih untuk ikut kelas terang Indonesia. Ibu, Bapak semua nanti bisa langsung raise hand ya, Ibu Bapak nih untuk mendapatkan 3 door prize kelas terang Indonesia. Pembicara juga boleh sih, co-host juga boleh, siapapun boleh. Langsung Pak Marul tepuk tangan dulu. Bu Ince, mungkin sebelumnya mau memperkenalkan ini yang tadi Bu Ince tanya. Oh iya, silakan Ibu Mularia dibuka iklannya. Tapi di chat ini juga sudah ada Ibu Anissa, sepertinya dia juga ada jual jahe, kunyit, temulawak, kencur. Cuman kalau yang sudah dikemas ini memang sudah terbukti khasiatnya seperti temulawak pegagan. Betul. Tadi kan Dr. Mai juga mengatakan kalau produk temulawak, kunyit itu kan masuk kurkumin, bagus sekali juga selain untuk antioksidan, bagus juga untuk kesehatan pencernaan. Nah, Ibu Mularia mana tunjukkan nih Bu Mularia, harganya berapa Bu? Ini pegagan temulawak. Bagus banget. 35.000. Iya, silakan. 40. Itu bentuknya kapsul atau apa itu? Serbuk. Jadi ini sudah ada pemanisnya juga, sudah ada gulanya, jadi tinggal dipakai air panas aja Bu. Jadi Matthew tuh dulu juga berapa tahun yang lalu saya suka belikan pegagan, namun pegagan kan sulit ya lama-kelamaan, jadi saya berhenti. Tapi nanti saya coba lagi pegagan
gampang di ABKM sudah ada nih agennya itu Ibu Mularia. Halo. Silakan. Karena ini Saya- hasilnya mencerdaskan Halo, otak, Ya, menyehatkan. silakan. Bapak Halo. Ibu, saya mau share sedikit pengalaman. Nanti Pak Ruli, nanti saya jelaskan juga pengalaman yang hemohim ya. Ya, Bukan Bu Bu Ijin, Mularia. mungkin ya. Saya mau share tentang Saya harus balik ke Tangerang, Bu Inca. Oh, ini Ibu di mana? Oh, Ibu di mana? Kan di Darmais. Oh, Ibu di Darmais. Iya, tadi makanya saya telepon Bu Inca, saya mungkin agak telat karena saya cari lokasi, rupanya reconnect kan, karena wifi-nya kurang bagus, jadi saya pakai Ini Ibu di Darmais. Untuk Ini di apa Darmais, besok keluarga? Karena saya lihat kalau saya pulang ke Tangerang ini nggak dapat ini waktunya itu sampai Oh, Ibu terima kasih banyak, Ibu Nia. Kita foto bareng dulu. Kalau gitu kita foto bareng dulu ya. Mari kita buka kamera dulu ya Ibu Bapak, karena memang waktunya kan sebenarnya hanya sampai 20.30, namun tadi terlambat, kemudian juga ada beberapa yang sholat Isya dulu. Jadi kita buka kamera ya, sebentar kita foto bersama buat kenang-kenangan. Mohon maaf. Bu Ur, masih adakah bisa dibuka camnya? Ya, silakan. Buka ya. Kebetulan cuma satu slide nih. Oke, senyum 1, 2, 3. Kebetulan cuma satu slide, mungkin beberapa kali ya. Bu Ur belum buka. Ibu Eka kalau boleh. Eka Wahyu. Yuk, ayo. 1, 2, 3. Terima kasih Ibu Terima kasih izin Mularia. teman-teman. Terima Sampai kasih. jumpa. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sehat selalu juga ya, Ibu. Bu Baik. Inca, maaf Ya. aku izin juga. Saya mau Mau keluar kemana? kota. Saya mau keluar Kemana? kota. Mau Ke keluar Solo. kota. Ke Solo. Kebetulan ada keluarga yang mau pertunangan di luar kota. Jadi ini Iya. tadi saya mau meneruskan packing, mau siap-siap berangkat. Oh iya. Izin Baik. dulu buat semuanya, mohon maaf. Ya. Iya, baik Ibu Maaf Regita. tadi juga telat Terima karena masih di kasih. jalan. Iya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik, Ibu Bapak semua, Bapak Siregar, mungkin karena waktu yang terbatas, kemudian juga saat ini kita juga akan menyudahi, sementara untuk kelas terang ini belum dapat nih. Jadi saya akan ajukan 3 pertanyaan terlebih dahulu ya Pak Siregar. Mungkin nanti Bapak bisa sharing di WA grup ABKUMKM karena keterbatasan waktu. Sekali lagi mohon maaf. Nah, untuk pertanyaan nanti bisa langsung ditulis aja ya di kolom chat ya, karena kalau raise hand nanti berebutan suaranya. Baik, bisa ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu semua. Untuk yang raise hand, mohon maaf, belum ya, jadi kita tulis di kolom chat. Baik, nomor 1 adalah yang tadi disebutkan oleh Dr. Mayang, kurkumin atau kurkuma itu banyak terdapat di mana? Sebutkan paling tidak 2. Silakan Ibu Bapak untuk mengikuti kelas terang Indonesia secara gratis. Silakan bisa ditulis. Baik, Ibu Sarce ya, kunyit jahe ya, bagus, terima kasih. Kunyit jahe serai, ini ada juga nih banyak jawaban, bagus sekali. Namun kita sudah menemukan pemenang pertama yaitu Ibu Sarce. Kemudian untuk lebih cepatnya ada Ibu Ida dan juga ada lagi nih Ibu Esti, jahe kunyit. Berarti pemenangnya itu kita sudah temukan ya. Nah, namun Bapak Ibu semua yang sudah menjawab ini nanti saya ajukan nih usulan kepada Mbak Mei, apakah juga masih bisa dapat untuk tambahan kuota kelas terang Indonesia.
Baik, Ibu Bapak semua, rasanya sudah cukup waktu kita berdiskusi. Mohon maaf atas segala kekurangan karena ternyata para narasumber itu memiliki keaktifan yang tidak bisa ditunda. Namun, Dr. Maya menyampaikan bahwa mohon semua pertanyaan dapat dituliskan di WA GAB KUMKM karena nanti Dr. Maya akan menjawabnya satu persatu. Kemudian untuk lebih detail tentang apa yang disampaikan oleh Dr. Mayang nanti akan dijelaskan dalam kelas terang Indonesia yang akan memberikan seminar gratis bagi para pemenang. Jangan khawatir, saya akan coba minta tambahan kuota. Baik, Ibu Bapak semua, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjelang Ramadan, bulan puasa, kita semua sudah dapat mempersiapkan diri kita untuk memberikan gizi dan makanan yang terbaik dengan bahan-bahan lokal untuk anak-anak disabilitas yang tentu juga bagus untuk kita semua. Sampai jumpa, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semua. Mana gak? Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Maaf lahir batin ya Bu ya, mau Ramadan. Maaf lahir batin mau Ramadan, betul. Ya, maaf Terima lahir batin. kasih. Iya. Nanti Ibu Mularia akan kirimkan rekamannya. Nanti saya akan masukkan ke YouTube, kita bisa nikmati bersama. Dr. Mayang juga minta rekamannya. Oh, Iya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Terima kasih. Makasih Bu Mularia. Salam. Halo Bu Ince. Salam semua. Selamat malam semua. Selamat malam semua. Terima Malam. kasih. Oh, dari